PDI Perjuangan mendaftarkan bakal calon legislatif di pemilu 2024. Hari ini pendaftaran bacalek dimeriahkan dengan menggelar konvoi budaya. Dipimpin oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, rombongan DPP PDI Perjuangan tiba di kantor KPU Jakarta sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk memeriahkan suasana pendaftaran bacalek di KPU, PDIP sebelumnya menggelar konvoi budaya yang bergerak dari kantor DPP PDIP menuju kantor KPU. Konvoi budaya ini antara lain menampilkan pawai ondel-ondel dan juga tim Paskibra. Sekjen PDIP menyebut 580 bacalek yang didaftarkan telah dipersiapkan dengan baik untuk bersaing di pemilu 2024. Dari 580 bacalek, sebagian besar yang dicalonkan PDIP berasal dari anggota legislatif incumbent. Daftar calon ini tentu saja sudah ketentuan KPU akan diverifikasi secara administratif, kemudian diuji kebenarannya, dan kemudian pada akhirnya nanti ada uji publik. Seluruh proses penetapan bakal calon telah dilakukan dengan seksama secara demokratis dan juga terbuka serta menjaring dari tokoh-tokoh masyarakat, dan tentu saja sebagai partai yang melakukan pelembagaan melalui pendidikan politik dan kaderisasi, mereka yang dicalonkan telah mengikuti pendidikan politik dan juga kaderisasi kepemimpinan serta pembekalan yang diperlukan, mengingat tugas-tugas anggota legislatif itu harus senafas dengan tugas-tugas pemimpin nasional di dalam membawa kemajuan Indonesia Raya. Selain PDI Perjuangan, ada juga Partai Nasdem yang juga mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU Jakarta hari ini. Sebelum bergerak ke KPU, Nasdem terlebih dahulu menggelar doa bersama dan juga pemotongan tumpeng di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, untuk memeriahkan pendaftaran bacalek, Nasdem juga menggelar konvoi ojek online. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku optimistis bacalek yang didaftarkan secara serentak hari ini ke KPU mampu bersaing di pemilu 2024. Dari dasar perspektif pandangan seperti itu, saya yakin dan percaya bahwasanya bukan hanya sekedar niat baik dari apa yang kita miliki dari institusi partai politik Partai Nasdem ini untuk mengedepankan political gagasannya, terimplementasikan dari sekian banyak kali pilkada yang kita lakukan. Posisi peran daripada partai ini juga mendapatkan tempat yang cukup besar. Ya, ada ranking nomor 1 beberapa kali dari pilkada-pilkada tingkat nasional. Ini memberikan referensi dan optimisme tersendiri. Ya kan? Mungkin political gagasan mengimplementasikan politik tanpa mahar itu mulai mendapat tempat. Mungkin pada tahap pertama barangkali masa iya? Apakah ini tidak sekedar lip service? Apakah ini memang benar sejujurnya? Tapi ketika ini konsisten dilakukan dari waktu ke waktu, ya masyarakat memberikan keyakinan dan memberikan dukungan. Informasi selengkapnya soal pendaftaran bacalek kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia, akan melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta. Triksi, siapa saja yang selain PDIP dan juga Nasdem yang saat ini sudah mendaftarkan bacalek ya ke KPU hari ini? Ya, Woro, kalau saat ini memang yang sudah selesai melakukan pendaftaran baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara untuk Partai Nasdem kami sudah melihat ada pawai maupun juga iring-iringan yang sudah bersiap begitu ya di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Akan tapi memang belum terlihat mereka datang ke gedung KPU ini. Selain dua itu, ada dua partai lain yang memang sudah mengkonfirmasi kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Lantaran ini memang diharuskan kepada partai politik 1 hari sebelum kedatangan untuk mengkonfirmasi siapa saja yang akan datang, kemudian pukul berapa waktu kedatangannya, itu setidaknya yang tadi disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Yakni ada Partai Garuda dan rencananya pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga Partai Umat pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nampaknya memang hari ini cukup padat begitu ya yang akan melakukan pendaftaran, karena ini juga sesuai dengan imbauan dari KPU sendiri untuk kepada partai politik agar tidak
secara bersama-sama atau berbondong-bondong melakukan pendaftaran di hari-hari terakhir atau pada penutupan yakni pada tanggal 14 Mei 2023. Memang untuk operasional ini akan dibuka lebih lama pada tanggal 14 Mei atau hari terakhir yakni hingga pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Akan tapi ketika memang di sana terjadi penumpukan, ini akan ada skema yang dilakukan lagi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum untuk kemudian menata begitu ya pendaftaran maupun juga pengajuan bakal calon legislatif yang dibawa oleh partainya ke gedung KPU ini. Sementara tadi kalau kami melihat bagaimana jalannya pencalonan, maksud kami pendaftaran bakal calon legislatif di dalam tadi pada saat PDIP datang ketika sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, itu hanya berlangsung sekitar 15 menit saja. Tadi di dalam ada ketua KPU, kemudian juga ada anggota KPU beserta sekjen juga yang kemudian menerima Sekjen PDIP yang didampingi juga oleh Jarod Syaiful beserta Ahmad Basara dan juga anggota PDIP lainnya. Ini disaksikan prosesnya oleh Bawaslu maupun juga dari DKPP. Tadi kalau disampaikan memang yang diserahkan hari ini adalah seperti formulir model B, ini adalah daftar pengajuan calon yang sudah terregistrasi. Lalu kemudian ada surat keputusan yang sudah disetujui oleh Ketua Umum Partai. Jadi tadi disebutkan memang sudah ada tanda tangan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap daftar nama calon. Karena memang partai politik ini semuanya sudah melakukan pendaftaran melalui online, yakni Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Yang tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa sistemnya berjalan lancar, berjalan baik begitu sehingga itu cukup memudahkan untuk partai ketika melakukan pendaftaran. Jadi memang sifatnya hari ini atau kedatangan ini adalah simbol untuk pengajuan daftar nama calon tersebut. Kemudian yang dilakukan adalah terkait dengan verifikasi kelengkapan dari data-data yang sudah didaftarkan melalui silon tersebut. Nanti setelah tanggal 14 Mei baru masuk lagi ke penelitian administrasi atau verifikasi administrasi. Ini kategorinya adalah untuk melihat apakah sudah benar ataupun sudah sah dokumen yang memang sesuai dengan persyaratannya ini diserahkan kepada pihak KPU. Itu setidaknya skema dari pendaftaran atau pengajuan bakal calon legislatif yang berlangsung dari tanggal 14 Mei nanti berikutnya verifikasi begitu ya. Tadi kalau yang disampaikan juga oleh Sekjen PDI Perjuangan usai dari melakukan pengajuan, tadi ada beberapa hal memang yang disampaikan seperti halnya terkait dengan calon legislatif yakni ada 580 calon, di mana 128 calon legislatif ini adalah incumbent. Jadi yang memang sudah melakukan atau sudah menjabat pada tahun ini kemudian akan kembali maju pada tahun atau pada pemilu 2024. Komposisinya tadi sempat disampaikan secara detail, yakni ada 380 calon legislatif yang terdiri dari perempuan ini, yakni sudah ada 33%. Lalu kemudian ada dari anggota Dewan, akademisi 73 orang, purnawirawan TNI Polri ini ada 17 orang, kemudian dari budayawan, seniman atau artis ada 14 orang. Ini adalah kader-kader yang memang sudah berproses, sudah dididik begitu ya di dalam pendidikan PDIP sendiri sehingga ini dapat menyelesaikan, menjalankan tugasnya sesuai dengan value maupun juga sesuai dengan ketentuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri yang disebut adalah pembekalan, kemudian juga termasuk psikotes ini yang sudah dilalui untuk menjamin bahwa kadernya ini memang bukan kader sembarangan yang kemudian didaftarkan di KPU. Lalu kemudian tadi menyinggung terkait dengan 33% calon keterwakilan perempuan ini sendiri, ini sudah memasuki atau sudah memenuhi standar atau persyaratan dari KPU yang memang minimalnya ada 30% keterwakilan perempuan dalam calon legislatif. Kalau dari PDIP sendiri ini menyebutkan bahwa setuju ataupun juga komitmen dengan perubahan PKPU yang kemarin juga sempat dilakukan atau disinggung oleh pihak dari KPU sendiri bahwa mereka komit untuk kemudian mengajukan keterwakilan perempuannya untuk bisa maju dalam legislatif di pemilu 2024 mendatang. Nanti kami perbarui laporan dari Anda. Terima kasih sebelumnya. Triksi Valencia.